di program studi teknik mesin, Bapak Ibu. Dan di program studi teknik mesin, beliau baru saja menyelesaikan program S3-nya atau doktoralnya di Universitas Diponegoro dengan judul disertasi analisis fase running in pada kausan dual mobility total hip arthroplasty menggunakan metode elemen hingga. Jadi pembahasan kita di hari ini itu mengarah ke topik yang sebenarnya relevan dengan disertasi yang beliau kerjakan, yaitu simulasi biomekanika menggunakan metode elemen hingga. Nah, rekan-rekan tentunya eh, semoga dapat gitu ya mengaplikasikan apa yang nanti akan disampaikan atau dipaparkan dan menambah wawasan baru perihal peluang penelitian, simulasi gitu ya untuk bisa memberi suatu manfaat baru untuk Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Karena manufaktur itu salah satu sektor yang relatif mahal begitu, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau melakukan pengujian, karena setiap pengujian itu membutuhkan material yang biaya tidak murah. Ketika membuat produk itu membutuhkan biaya yang tidak murah. Maka dari itu, proses simulasi menjadi salah satu solusi dalam tahap pengembangan produk, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang rencananya akan kita paparkan dan dipaparkan oleh narasumber hari ini. Kabar Pak Taufik, Suara saya terdengar ya? terdengar Pak? Dengar. Terima kasih. Nggih, Pak Taufik, izin kita bisa mulai nggih Pak? Gih, Pak, monggo silakan. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang pagi hari ini berkesempatan hadir di webinar kita dengan tema biomekanika ya Bapak Ibu. Kegiatan ini merupakan salah satu program untuk pengembangan berkelanjutan begitu ya. Untuk pembelajaran berkelanjutan yang kita lakukan utamanya yang dilakukan oleh LPPM ITK pada bidang manufaktur dan industri ramah lingkungan. Dan di pagi hari ini saya selaku MC sekaligus moderator mohon izin memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan sebelum kita mulai mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing semoga apa yang kita jalankan hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa saya persilakan. Oke, dicukupkan. Sebelum kita masuk ke paparan oleh Bapak Dr. Insinyur Taufik Hidayat STMT IPM, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu Bapak Mario Indri Pratama yang mewakili Kepala LPPM ITK untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Mario, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Rizal gitu ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, salam sejahtera, salam kenal Pak Taufik. Izin Bapak Ibu pada saat ini seperti yang disampaikan tadi, saya mewakili Ibu Yunita Triana karena kebetulan eh, Kepala LPPM sedang berhalangan karena dalam perjalanan dari Jepang ke Indonesia habis ada
kegiatan laboratorium Bapak Ibu. Pertama yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Taufik Hidayat STMP IPM, Dekan Fakultas Teknik Universitas eh, Mulia gitu ya. Bapak Ibu yang Mulia Kudus, Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa yang ada di Institut Kalimantan dan yang kami cintai Pak Rijal begitu ya. Terima kasih Pak Rijal untuk kesempatan yang sudah diberikan. Izin Pak Taufik, eh, pusat studi manufaktur ini adalah pusat studi yang baru Pak. Jadi memang walaupun sebenarnya di ITK sendiri bibit-bibit manufaktur itu sudah ada dari program studi pertama kami Pak, dari mesin dan lain sebagainya. Namun untuk pusat studinya sendiri baru kami telurkan. Nah, pusat studi manufaktur sendiri, mungkin sedikit latar belakang Bapak Ibu itu merupakan pembagian dari 3 pusat. Yang pertama itu di energi, dan sebenarnya keempat pusatnya semua sih Bapak Ibu, tapi utamanya dari energi begitu Bapak Ibu, dan juga di sebagian dari smart city dan juga di maritim. Nah, pada saat ini mungkin kita di era yang sudah mulai modern, di mana proses manufaktur itu tidak hanya terjadi secara manual, namun juga diperlukan inovasi dari segi otomasi dan lain sebagainya Bapak Ibu untuk mengarah ke industri 5.0. Nah, di sini harapannya adalah kita semua bisa bersama mendengarkan eh, informasi baru, ilmu-ilmu baru yang akan diberikan oleh Pak Taufik Hidayat. Nantinya harapannya semua ilmu yang kita bisa dapatkan, Bapak Ibu, bisa kita gunakan untuk kemajuan teknologi, kemajuan bangsa, kesejahteraan bangsa, dan juga tentu saja untuk peningkatan ilmu pengetahuan tadi, Bapak Ibu. Demikian dari saya mewakili Ibu Kepala LPPM. Terima kasih Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Mario atas sambutan singkatnya. Selanjutnya kita langsung masuk sesi paparan dari Bapak Taufik Hidayat. Namun sebelum paparan saya izin membacakan atau memperkenalkan Bapak Taufik ini secara singkat gitu ya. Jadi Bapak Dr. Insinyur Taufik Hidayat SPMT IPM yang berperan sebagai narasumber di kegiatan kita hari ini merupakan doktor dari Universitas Diponegoro atau Undip begitu, dari program studi teknik mesin, dan disertasinya yang berjudul analisis fase running in pada keausan dual mobility total hip arthroplasty menggunakan metode elemen hingga. Jadi tidak jauh-jauh dari topik em, webinar kita pagi hari ini, yaitu biomekanika Bapak Ibu. Dan Pak Dr. Taufik ini lulus dengan IPK 4,0. Begitu ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, semoga bisa jadi motivasi untuk kita. Itu paparan singkat dari saya. Nanti lebih lanjutnya Pak Taufik saya persilahkan untuk memperkenalkan lebih dalam paparannya begitu nggih, Pak Taufik. Untuk waktu presentasi kita bisa 45 menit sampai 1 jam, dan setelah itu kita tanya jawab singkat aja. Oke, kepada Bapak Taufik Hidayat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Rijal dan Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rijal dan Pak Mario dari LPPM ITK, dan yang saya banggakan mahasiswa ya, mahasiswa ITK. Jurusan apa Pak Rijal ini? Program studi. Ada teknik mesin Pak, industri, Oh, dan campur ya. ada dosen juga Pak, peneliti Oh, juga Bapak di dosen ya. UNED ya. Yang saya hormati Bapak dosen di ITK dan mahasiswa ITK. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya diundang oleh ITK sebagai narasumber di kuliah tamu. Terima kasih banyak atas undangannya. Dan kali ini mohon izin saya hanya share aja ya, share pengalaman, bagi pengalaman saya waktu baik kuliah di S3 maupun pada waktu pembelajaran di UMK di sini. Tadi sudah dibacakan singkat dari Pak Rijal tentang saya. Saya dosen di Teknik Mesin Universitas Muria Kudus yang dari tahun 2005 ya, sudah di UMK, sudah 20 tahun yang lalu. Jadi sudah mendapatkan
apa namanya Satya Lencana yang ke-20 dari Pak Prabowo gitu. Yang ke-10 dari Pak Jokowi. Jadi saya dua presiden memberikan penghargaan Satya Lencana karya Satya yang 10 dan 20. Saya cerita sedikit, ini santai saja, santai. Saya cerita sedikit tentang saya atau share pengalaman lah. Pengalaman waktu S1 saya di Universitas Diponegoro, teknik mesin juga. Dan pada waktu itu tahun 97 97 saya masuk di S1 teknik mesin Undip. Kemudian di Undip tahu sendiri bahwa dosen-dosen Undip kan dosen negeri ya, dosen-dosen terkenal apa ya, killer gitu ya. Terkenal killer dan lama itu lulusnya di S1. Saya lulus 5 tahun itu sekolah. Kuliah itu 5 tahun baru lulus. Dan Alhamdulillah IPK cukup pada waktu itu ya. IPK 3 itu susah sekali diraih pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin 3,5 itu gampang itu ya. Dan pada waktu itu susah sekali meraih IPK 3. Kemudian eh, sebelum jadi dosen saya di PLTU dulu, PLTU Tanjung Jati di Jepara, Jawa Tengah. Selama 2 tahun, sana sebagai safety engineer, dan waktu itu masih apa namanya konstruksi, konstruksi PLTU, jadi belum beroperasi. Kemudian tahun 2005 jadi dosen di UMK, ditempatkan di UMK, dosen DPK, PNS, tempatkan di UMK, kemudian 2010 baru menempuh magister teknik dan di Undip juga karena pertimbangan keluarga gitu. Kalau jauh-jauh dari keluarga ya, itu yang nggak bisa dengan keluarga. Kemudian Alhamdulillah lulus 2 tahun, 2,5 tahun dari di S2 Magister. Kemudian baru 2021 baru menempuh S3 pada waktu zaman COVID itu 21. Ya sudah mulai mereda itu. Dan Alhamdulillah lulus 2,5 tahun lagi untuk S3. Alhamdulillah dibantu oleh promotor saya, Profesor Jamari dan Profesor Bayu. Nah, di situ pengalaman pertama kali membuat artikel Scopus di S3 ini. Sebelumnya belum pernah membuat artikel Scopus dan dipaksa dalam tanda kutip, dipaksa oleh promotor saya untuk membuat artikel Scopus. Dan itu sebelum masuk kuliah sudah diminta dibuat itu. Sebelum masuk kuliah sudah minta buat artikel. Nah, Alhamdulillah semester 1 itu sudah publish artikel di Elsevier Q2. Alhamdulillah tentang hip joint, artificial hip joint. Dan seiring uh, waktu kuliah, Alhamdulillah saya sudah membuat artikel sebanyak 10 artikel Scopus selama saya studi di S3 mungkin. Dan bisa lulus tepat waktu atau sebelum waktunya 2,5 tahun. Alhamdulillah sekali. Baik, itu bukan bukan sombong tapi untuk motivasi mahasiswa ya, mahasiswa yang di ITK mungkin bisa lebih giat. Intinya adalah rajin dan menuruti dosennya gitu. Membanggang dosennya yang nggak lulus-lulus nanti. Gitu. Baik, saya kira saya akan share screen dulu ya untuk materi kali ini eh, tentang ya screen keseluruhan aja nih. Udah, udah muncul ya. Sudah Bapak, sudah ada tampil. Ya, oke. Nah, ini memang bidang saya di S3. Pada waktu S2 dulu, saya tentang tribologi di roda gigi.
di biologi di dokter gigi pada waktu itu eksperimen di S2, kemudian S3. Sebenarnya saya ingin melanjutkan roda gigi lagi, tapi oleh promotor saya diminta ke artificial hip joint, biomekanika, biomedical engineering. Jadi saya ya manut sama promotor, ya manut aja. Alhamdulillah waktu pertama kali, waduh, saya berpikiran, wah, saya nggak bisa ini biomedical, belum pernah. Tapi kita harus growth mindset ya, jangan fix mindset. Jadi kita harus berani menerima tantangan itu, menerima challenge, tantangan dari promotor. Ya baik, saya ambil gitu untuk yang biomedical engineering. Di sini di S3 saya tentang simulasi memang sama yang akan saya share di sini, simulasi biomekanika dan peran CAD dan CAE untuk mendesain produk berkelanjutan. Nah, industri manufaktur sekarang mengapa harus berkelanjutan? Jadi industri manufaktur ini yang paling banyak berdampak ya. Berdampaknya itu pada sumber daya dan limbah. Sumber daya membutuhkan banyak sumber daya, sedangkan limbahnya juga banyak juga di industri manufaktur. Jadi ini adalah tantangan dari industri manufaktur, bertanggung jawab atas konsumsi energi, emisi karbon, dan perubahan iklim. Nah, itu yang paling banyak dampaknya. Kemudian sustainable manufacturing berfokus pada 3 pilar utama, yaitu konversi energi, ya, penggunaan energi, kemudian perlindungan lingkungan, dampak lingkungan, AMDAL, harus minimalisasi limbah, emisi berbahayanya juga. Kemudian selain itu adalah SDM-nya, keselamatan pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan ergonomis. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan siklus hidup produk yang ramah lingkungan dari tahap produksi awal sampai ke daur ulang. Nah, di sini kedepannya harus ada daur ulang ini yang nanti diwajibkan di industri manufaktur. Baik, peran desain produk. Nah, saya juga mengajar desain produk di teknik mesin ini. Peran desain produk dalam manufaktur berkelanjutan itu tidak hanya tentang estetika dan fungsionalitas, tapi juga sebagai fondasi dari keseluruhan siklus hidup produk dan dampak lingkungannya. Nah, pemilihan material strategis yang mudah didaur ulang, yang dampak lingkungannya kecil, biodegradable, terbarukan, ya, teknologi hijau dalam desain produk, kemudian optimasi proses produksinya, mengurangi kompleksitas manufakturnya, ya, minimalkan limbahnya, menghemat energi, kemudian daur ulang. Nah, ini yang paling penting ke depannya harus ada siklus daur ulang. Kemudian daya saing pasar juga, kalau manufaktur berkelanjutan, pasti daya saing pasarnya akan tinggi, meningkatkan reputasi brand, dan memenuhi ekspektasi konsumen. Dari siklusnya itu harus sirkular, prinsip ekonomi sirkular. Kalau dulu itu hanya ambil buat buang, ya. Kalau sekarang harus ada cradle to cradle, artinya kembali lagi dibuat produk yang lain. Jadi bukan cradle to grave atau ke kuburan, nah dibuang. Jadi produk itu setelah selesai masa pakainya bisa didaur ulang lagi. Jadi produk lain atau menjadi produk yang sama. Nah, kita sudah banyak uh, mengetahui dari botol plastik, ya, kita dibuat produk yang lain, daur ulang, ya, dan sebagainya. Biomekanika adalah kunci desain produk yang ergonomis dan efisien. Kita lihat bahwa sekarang semua produk
mempertimbangkan ergonomi. Ya, supaya apa? Supaya produknya alami, nyaman, dan efisien. Contohnya adalah prostesis adaptif di sini, ya, tentang kaki prostesis, kaki tiruan. Nah, itu 3D printing, ya. Yang pertama 3D scanner, di-scan dulu bentuk kaki seperti apa, kemudian kita buat desainnya dengan CAD, kemudian kita buat produk jadinya yang persis sama dengan kaki manusia, kaki asli. Jadi kenapa harus sama? Kalau dulu kan kaki buatan itu bentuknya aneh, besar, ya. Kemudian sulit untuk dipakai, digunakan. Nah, sekarang sudah desainnya sudah sesuai dengan desain aslinya dan mudah nyaman digunakan, ya. Dan tentu saja masa pakainya lebih lama karena ada material biodegradable itu tadi. Kemudian furnitur, nah kita juga mendesain furnitur, ya, seperti kursi, meja, dan sebagainya. Itu harus yang ergonomis. Nah, nanti saya jelaskan, saya juga waktu S3 juga membantu teman saya untuk mendesain kursi bedah laparoskopik, kursi untuk dokter bedah. Saya tunjukkan paper yang sudah terbit di Cognitive Engineering. Kemudian sepatu termasuk juga sepatu, sandal dan sebagainya itu juga didesain berdasarkan ergonomi dan biomekanika. Nah, jadi tidak sembarangan mendesain sepatu, ya. Adidas, Nike itu sudah sedemikian rupa berdesain sepatu berdasarkan ergonomi dan biomekanika. Tapi ada tantangannya, tantangan ekonomi dalam desain modern. Variabilitas antropometri. Jadi bentuk tubuh manusia itu kan tidak sama semuanya. Pasti berbeda. Jadi itu yang menjadi tantangan, ya. Walaupun sama-sama orang Jawa, orang Indonesia, orang Kalimantan, nah, itu semuanya tidak ada yang sama. Tapi harus mengakomodasi 5 sampai 95% ya populasi itu harus masuk di situ. Jadi bagaimana caranya mengakomodasi variasi bentuk atau dimensi dari tubuh manusia. Kemudian konsekuensi desain yang buruk. Produk dengan ergonomi yang tidak memadai dapat menyebabkan kelelahan. Ya, seperti muskuloskeletal, ya, carpal tunnel syndrome itu tangan, jari-jari, ya, jari-jari itu biasanya kalau ngetik atau menulis, ya. Nah, itu bagaimana supaya apa namanya ini keyboard itu dibuat ergonomis, ya, seergonomis mungkin. Ya. Kemudian mungkin ada ballpoint, ada pena yang dibuat ergonomis supaya tidak capek dalam menulis. Kemudian solusinya apa? Solusinya adalah DFMA atau Design for Manufacturing and Assembly dengan mempertimbangkan biomekanika. Nah, itu nanti metode ini akan mengurangi kegagalan produksi hingga 30% dan meningkatkan kenyamanan. Ergonomi yang baik itu tidak terlihat, tetapi dirasakan nyaman oleh pengguna. Kemudian tantangan dari materialnya. Nah, ini tantangan dari materialnya juga. Material yang bio itu tadi, biodegradable, bioplastik di sini, ya. Serat-serat alami itu memiliki keterbatasan mekanis dibanding material konvensional, material logam, material plastik, termoplastik, dan sebagainya. Kekuatan, durabilitas, dan fleksibilitas masih lebih rendah mungkin. Nah, ini adalah tantangan kita tentang material. Kita terus mencari material yang lebih baik dari material konvensional. Yang termoplastik atau polietilen yang terakhir itu adanya penemuan PEEK namanya, polyether keton yang apanya
kekuatannya hampir menyamai logam. Nah, walaupun plastik atau polietilen, dia kekuatannya hampir menyamai logam, baik dari kekuatan tarik maupun kekuatan termalnya. Itu namanya PEK. Kemarin sudah saya minta mahasiswa saya untuk membuat skripsi roda gigi dari PEK. Biayanya memang lebih tinggi materialnya, lebih mahal dari logam. Nah, itu tantangan kita. Kalau sudah banyak kan nanti bisa lebih turun harganya. Kemudian biomimikri. Nah, biomimikri adalah ilmu yang meniru strategi, bentuk, dan mekanisme makhluk hidup. Nah, ini juga sudah diadopsi banyak ya oleh peneliti, ya, manufakturer yang membuat, contohnya umpan pancing, ya itu sudah sering ya, sudah dari zaman dulu umpan pancing berupa bentuknya ikan, ya. Meniru gerakan ikan, bisa bergerak. Itu untuk menarik ikan yang lain. Kemudian struktur aerodinamis, ya, bentuk pesawat, udah lama mengadopsi burung, ya. Sayap burung, bentuk blade, turbin juga sudah mengadopsi sayap burung supaya lebih aerodinamis. Kemudian material self cleaning juga ada, meniru daun lotus atau daun apa namanya yang lebar itu, teratai, ya, daun teratai itu bisa membersihkan sendiri, self cleaning, tidak pernah kotor dan waterphobic, artinya tidak tersentuh oleh air atau tidak merembes airnya. Jadi alam adalah laboratorium penelitian dan pengembangan terbesar di planet ini. Dengan 3,8 miliar tahun pengalaman, ya, alam sudah terbentuk selama 3,8 miliar tahun dalam memecahkan masalah desain. Biomimikri adalah kunci untuk membuka solusi ini. Jadi perpaduan antara biomimikri dan biomekanika itu membuka peluang desain produk yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Nanti ke depannya produk masa depan akan semakin hidup dalam responsivitasnya terhadap pengguna dan lingkungan, yang mana mengaburkan batas antara teknologi dan biologi. Masa depan industri manufaktur berkelanjutan, nah ini nanti adanya sirkular penuh ya, atau tadi ada daur ulang dan regeneratif manufacturing. Jadi ada pabrik yang tidak hanya sustainable tapi memberikan dampak positif bersih terhadap lingkungan. Dalam hal ini juga dibutuhkan kolaborasi multidisiplin, tidak hanya dari teknik mesin, tapi juga ada desainer produk, ada insinyur biomekanik, ada ahli material, ya, ada lingkungan, ya. Ya, mungkin ada sistem informasi, teknik informatika, dan sebagainya. Nah, itu merupakan kolaborasi multidisiplin. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa desain produk berbasis biomekanika untuk manufaktur berkelanjutan. Jadi prinsip fundamental, ya, itu desain produk mempertimbangkan biomekanika dan ergonomi. Desain yang baik itu tidak terlihat berkelanjutan dan meningkatkan kehidupan manusia. Itu nanti standar baru untuk industri manufaktur abad 21 ke atas. Kemudian dari biomekanika, dasar biomekanika, kita belajar struktur dan mekanika tubuh manusia. Tadi sudah disebutkan biomekanika adalah ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip mekanika dengan struktur dan fungsi sistem biologis tubuh manusia. Kita lihat
tulang. Yang pertama, struktur anatomi kunci tulang. Sistem rangka manusia adalah kerangka struktural yang luar biasa kompleks, terdiri dari 206 tulang yang saling terhubung untuk membentuk fondasi mekanis tubuh kita. Setiap tulang memiliki peran spesifik dalam mendukung fungsi biomekanika tubuh secara keseluruhan. Fungsi utama tulang dalam biomekanika adalah penopang struktural pasti, kemudian proteksi organ, ya melindungi organ-organ penting, organ-organ vital, jantung, paru-paru dan sebagainya. Titik tumpu gerakan, ya, sebagai gerakan biomekanika di tubuh kita, kemudian menyimpan mineral. Nah, di tulang ada kalsium, ada fosfor yang penting untuk kekuatan struktural. Kerangka atau tulang dibagi dua, yaitu aksial yang terdiri dari 80 tulang, yaitu tengkorak, ya, tulang belakang, tulang rusuk, sternum yang membentuk sumbu pusat tubuh dan melindungi sistem saraf serta organ vital. Kemudian kerangka apendikular yang ada 126 tulang mencakup tulang anggota gerak atas dan bawah kaki, ya, tangan dan kaki, kemudian bahu, panggul yang menghubungkan ke kerangka aksial. Faktanya, tulang femur atau tulang paha adalah tulang terkuat dalam tubuh manusia. Ya, mampu menahan beban kompresi hingga 1.800 sampai 2.500 kg per cm persegi. Bayangkan sebanyak itu 1,8 ton, ya. 1,8 ton per cm persegi. Bisa dibayangkan seberapa kuatnya tulang itu. Kemudian sendi. Sendi itu ada 3, sendi engsel, sendi peluru, dan sendi putar. Masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Yang saya pelajari waktu S3 adalah sendi panggul. Ya. Itu merupakan sendi peluru. Yang mana gerakannya multi arah, bisa ke semua arah. Bisa rotasi, berputar, abduksi, itu menjauhi tubuh, ya, ke kanan, ya. Kemudian aduksi mendekati tubuh, kemudian fleksi arah ke depan, ekstensi, fleksi itu menekuk, ya, maaf, menekuk dan ekstensi meluruskan. Ya. Jadi di panggul maupun eh, di keni atau lutut, nah, lutut memang tidak bisa rotasi, gitu. Yang rotasi hanya yang dipanggul. Kalau lutut hanya fleksi dan ekstensi, menekuk dan lurus. Nah, yang panggul itu yang gerakan multi arah. Kemudian di komponen pendukung sendi itu juga ada ligamen, jaringan-jaringan, eh, jaringan apa namanya otot, ya, kemudian kartilago, kemudian cairan sinovial. Ini pelumas alami yang di tubuh. Pada waktu membuat artificial hip joint itu untuk pengujiannya atau eksperimennya itu memang kita menggunakan cairan sinovial buatan. Jadi kita bisa membuat cairan sinovial buatan, tapi tidak gitu sama, ya. Eh, ya, kandungannya tidak persis sama dengan sinovial yang ada di tubuh kita, tapi kita sudah mendekati. Kemudian kapsul sendi, ya, membran yang menyambungi melindungi struktur sendi. Kemudian otot. Nah, tadi ada 3 berarti, ya. Ada tulang, ada sendi, kemudian otot. Otot adalah generator gaya aktif dalam sistem biomekanika tubuh. Tubuh manusia memiliki lebih dari 600 otot rangka yang bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan gerakan, mempertahankan postur, dan mengontrol stabilitas tubuh. Jadi dalam perspektif biomekanika, otot berfungsi sebagai aktuator biologis. Kalau yang di luar tubuh kan ada aktuator elektrik, ada aktuator pneumatik, hidrolik, ya. Kalau di tubuh itu biologis.
yang mengubah energi kimia makanan menjadi energi mekanis atau gerakan. Ototnya, otot rangka lebih dari 600 ya, fungsinya menghasilkan gerakan, karakteristiknya dapat dikontrol secara sadar, kontraksi cepat dan mudah lelah. Contohnya adalah bicep, tricep yang di lengan, ya. Kemudian kerjasama otot, tulang, dan sendi. Ya, tiga-tiganya harus bekerja berbarengan atau kerjasama. Otot berkontraksi menghasilkan gaya tarik, gaya ditransmisikan melalui tendon ke tulang, tulang berputar pada sendi, dan gerakan terjadi dengan mengikuti prinsip momen gaya. Kemudian otot polos dan jantung, ini yang otot yang bergerak sendiri ya, tidak kita gerakan. Ya, kalau jantung kita gerakan ya nanti sudah meninggal kalau menunggu perintah ya. Jadi otot jantung itu otomatis bergerak. Konsep gaya dalam biomekanika itu sama ya dengan konsep gaya yang di luar. Di mekanika biasa, mekanika teknik, yaitu ada hukum Newton, F sama dengan M kali A, gaya kali percepatan, atau gaya kali gravitasi. Ya, untuk yang adanya gravitasi. Kemudian ada gaya internal, ada interaksi gaya. Resultan ada, kemudian keseimbangan, equilibrium, Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Itu dalam keadaan seimbang atau statis atau tidak bergerak. Kemudian ada torsi. Nah, torsi, seperti kita ketahui, torsi adalah momen, itu F gaya kali jarak. Bisa D, bisa S, bisa X, dan sebagainya, bisa R. Ya. Lambangnya boleh beda-beda, tapi maksudnya adalah jarak. Gaya kali jarak itu adalah momen, Newton meter. Contoh momen, nah, mengangkat beban, nah, kemudian momen arm di sudut sendi, kemudian teknik angkat beban, efisiensi gerakan olahraga, percepatan cedera, rehabilitasi, kemudian dan sebagainya. Beban pada tubuh manusia itu ada beban statis, ada beban dinamis, sama dengan beban yang di luar seperti biasa. Beban statis gaya yang bekerja dalam kondisi diam atau keseimbangan. Beban dinamis, gaya yang bekerja saat tubuh bergerak atau berakselerasi. Berjalan, berlari, melompat, mengangkat beban, mengukul bola. Ya. Kalau yang statis tadi berdiri, duduk, ya. Kemudian diam, memegang objek tanpa bergerak. Itu adalah statis. Ini hubungan antara postur dan gerakan dengan biomekanika. Nah, kira lewatin ya. Pentingnya memahami biomekanika. Jadi biomekanika sebagai jembatan penting antara anatomi dan mekanika yang memungkinkan kita memahami, menganalisis, dan mengoptimalkan gerakan manusia. Fondasi struktural, tulang, sendi, otot adalah komponen fundamental yang bekerja secara terintegrasi. Prinsip mekanika, gaya, momen, beban tadi adalah konsep fisika yang menentukan bagaimana tubuh berinteraksi dengan lingkungan dan aplikasi praktisnya di kehidupan sehari-hari kita. Manfaatnya apa? Yang pertama bisa meningkatkan performa, ya, efisiensi, kekuatan, kecepatan. Ya. Jadi teknik gerakan yang optimal, ya, berdasarkan prinsip biomekanika itu tadi bisa meningkatkan efisiensi. Kemudian rehabilitasi efektif. Nah, jadi setelah ada kecelakaan mungkin ya, kita berbasis biomekanika dapat mempercepat pemulihan kesehatan dengan menargetkan defisit spesifik dan memulihkan pola gerakan normal secara progresif. Pencegahan cedera juga, nah, kalau kita sudah memahami biomekanika, pola gerakan yang berisiko dapat kita hindari. Ya, contohnya kita mengangkat beban yang ada di bawah
kaki. Nah, cara mengangkatnya bukan membungkuk. Ya. Kalau kita tahu bahwa sendi terkuat adalah lutut kaki, maka tumpuannya harus di kaki, bukan tumpuannya di pinggang. Ya. Mungkin masih banyak yang keliru ya dalam mengangkat beban atau benda yang di bawah atau di lantai ya. Diangkat itu badannya apa namanya membungkuk. Nah, itu keliru. Membungkuk nanti tumpuannya ada di pinggang. Pinggang itu tidak sekuat lutut atau kaki. Tapi kita harus berdiri dan jongkok untuk mengangkat beban yang ada di lantai. Jadi tumpuannya ada di lutut. Nah, itu kalau kita memahami biomekanika ya kita bisa mencegah cedera seperti itu. Kualitas hidup, nah, gerakan yang benar dan postur yang baik mengurangi nyeri, meningkatkan fungsi dan mempertahankan mobilitas dalam kehidupan kita. Ya, bidang aplikasi biomekanika ada di olahraga, rehabilitasi, ergonomi, prostetik dan ortotik, kemudian aktivitas sehari-hari. Kemudian integrasi biomekanika dalam CAD dan CAE. CAD adalah Computer Aided Design dan CAE Computer Aided Engineering. Itu untuk meminimalkan biaya prototyping. Jadi kita sebelum ke membuat produk, kita simulasikan dulu. Digambar dengan CAD, kemudian simulasi dengan CAE. Nah, kita tidak perlu membuat prototype. Ya, kita cukup simulasi. Seperti yang saya lakukan, simulasi artificial hip joint. CAD dan CAE adalah teknologi digital yang memungkinkan desainer dan insinyur untuk membuat model 3D yang presisi dan melakukan simulasi kompleks tanpa membangun prototipe. Nah, tidak perlu kita buat fisiknya dulu, tapi kita simulasi kalau sudah berhasil langsung membuat produk jadinya, produk massal. Dalam konteks biomekanika, integrasi membuka peluang untuk mensimulasikan perilaku produk medis, prostetik, alat bantu, dan perangkat wearable secara virtual dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Mengapa simulasi biomekanika penting? Yang pertama, mengurangi biaya pastinya. Prototipe fisik memerlukan investasi besar dalam material, peralatan manufaktur, dan tenaga kerja. Dengan simulasi virtual, biaya dapat dikurangi sampai dengan 70%. Karena sebagian besar pengujian dilakukan dalam lingkungan digital atau menggunakan komputer. Kemudian, meminimalisasikan risiko kegagalan. Nah, tentu kegagalan produk setelah produksi massal dapat mengakibatkan kerugian finansial yang masif dan merusak reputasi. Nah, dengan simulasi biomekanika ini bisa memungkinkan identifikasi dulu potensi kegagalannya. Kemudian percepatan time to market. Nah, biasanya untuk pengembangan produk medis dan alat bantu biomekanik memakan waktu 12 sampai 18 bulan. Nah, dengan simulasi dapat dipangkas menjadi 6 sampai 9 bulan saja atau separuhnya, 50%. Kemudian inovasi produk lebih cepat. Nah, tentu karena dengan simulasi kita bisa memvariasikan variabel-variabel yang begitu banyak. Lain dengan pengujian eksperimen. Ya, eksperimen tentu saja mahal. Kalau mau variasi yang banyak tentu lebih mahal lagi. Tapi dengan simulasi ya cukup diganti gayanya diganti, diubah, desainnya diubah, itu tidak memerlukan biaya tinggi. Contohnya adalah di prostetik dan ortotik. Ya, nanti saya tampilkan contoh aja secara langsung aja. Ada guide cycle ya, kemudian properti materialnya. Nah,
iterasinya. Nah, ini pada alat medis, medical, implan tulang ya dan sendi, jantung, implan tulang belakang sudah bisa kita lakukan dengan simulasi, termasuk jaringan lunak. Nah, tapi ini kalau untuk khusus yang jaringan ini memang sangat advance, sudah apa lanjut gitu ya. Soalnya Abacus dan ANSYS itu sudah menyediakan material khusus yang menyerupai jaringan. Ya. Riflin, Ogden, dan Bolzapfel Gasser Ogden untuk simulasi jaringan biologis dengan akurasi yang tinggi. Nah, contohnya lagi di prostetik di kaki misalkan di sini batas tekanan aman 250 kilopascal ya. Kemudian iterasinya ada berapa? Kemudian mesh-nya ini yang penting adalah mesh di sini ya. Mesh ukuran finite elemennya ya. Itu cari yang optimal ya, bukan yang paling lembut bukan tapi yang optimal. Nah, softwarenya yang mendukung itu antara lain SolidWorks Simulation ya. Ini yang paling mungkin ya paling tingkatannya ada kalau menurut saya tingkatannya itu yang paling rendah ya. SolidWorks Simulation user friendly ya. Ideal untuk prostetik dan alat medis. Kemudian ada ANSYS Workbench. Ini yang lebih tinggi levelnya untuk analisis struktural, thermal, CFD, elektromagnetik ya, yang kompleks. Kemudian ada Abacus ya. Ini advance untuk simulasi non-linear dan analisis kontak kompleks, standar industri untuk implan medis. Kemudian 3D Experience Platform, ekosistem cloud base, ya ini dengan cloud base yang mengintegrasikan CAD, CAE, dan PLM untuk kolaborasi. Kemudian keunggulan simulasi dengan CAE dalam biomekanika, prediksi akurat tanpa prototipe ya tadi sudah disampaikan, tidak perlu prototipe ya, tapi cukup simulasi saja. Software CAE modern dapat memprediksi perilaku produk dengan akurasi 90-95% dibandingkan dengan pengujian fisik ya, dengan validasi menggunakan data eksperimental. Tapi yang harus diingat, kalau simulasi harus ada validasinya. Validasinya dilakukan dengan eksperimental, hasil penelitian eksperimental. Tanpa validasi maka simulasi tadi dinyatakan tidak valid hasilnya. Tidak bisa diterima oleh khalayak umum kalau tanpa validasi dengan eksperimental. Analisis multi skenario dalam hitungan jam, engineer dapat mensimulasikan puluhan atau bahkan ratusan skenario pembebanan dan kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, kita bisa variasi ratusan ribuan variabel ya dalam simulasi. Dari beban normal hingga ekstrim yang jarang terjadi namun kritis. Tidak mungkin dilakukan dalam prototyping secara fisik dalam jangka waktu dan biaya yang wajar. Bisa dilakukan tapi dengan biaya yang sangat tinggi dan waktu yang sangat lama kalau secara eksperimen. Optimasi iteratif yang cepat. Dengan superkomputer tentu saja ya yang kita butuhkan untuk simulasi adalah komputer dengan spek yang tinggi agar iterasinya bisa lebih cepat. Karena di situ ada algoritma kompleks untuk simulasi. Di saya dulu juga simulasi itu berhari-hari, tidak hanya 1 jam 2 jam, tapi bisa berhari-hari. Itu hanya eh, satu iterasi saja sudah jam-jaman. Nah, yang saya buat puluhan iterasi.
jadi bisa berhari-hari. Contoh yang lain adalah dari medical device ya, peralatan bantu untuk medis, yaitu kursi roda, eh, kursi pasien ya, kursi roda. Itu menggunakan ANSYS misalkan di situ, ANSYS mechanical. Kalau prototipe itu bisa memerlukan 6 sampai 8 prototipe fisik untuk diuji dengan biaya sekitar 15.000 sampai 20.000 US dollar per unit untuk pengujian struktural dan kenyamanan. Maka bisa dibayangkan total biayanya bisa sampai 120.000 sampai 160.000 US dollar dengan durasi 14 sampai 16 bulan. Nah, kemudian kita dengan simulasi CAE menggunakan ANSYS, mekanikal, maka bisa diasumsikan beberapa hal. Yang pertama adalah berat atau beban. Beban pengguna atau orangnya manusia itu sampai 150 kilogram. Ya, asumsinya yang maksimal ya, paling berat 150 kilogram. Kemudian bebannya dinamis dari impact sampai saat melewati rintangan, ada gundukan dan sebagainya. Kemudian fatigue analysis untuk umur, prediksi umur pakai. Misalkan 1 juta siklus. Kemudian analisis vibrasi, getaran untuk kenyamanan juga bisa kita simulasikan. Kemudian drop test simulation untuk keamanan. Misalkan jatuh, dijatuhkan ya untuk kursi rodanya sendiri. Maka dengan simulasi CAE dapat mengeksplorasi desain-desain inovatif yang sebelumnya tidak mungkin karena risiko dan biaya tadi. Hasilnya bisa menciptakan kursi roda yang 25% lebih ringan, tapi 15% lebih kuat. Nah, karena tadi ada eh, kita bisa simulasi kerangka, model kerangkanya seperti apa yang paling optimal ya, tapi kuat. Kemudian materialnya apa, nah, kemudian desainnya juga bisa kita variasikan dengan simulasi. Maka bisa menghasilkan yang lebih ringan dan lebih kuat dari kompetitor. Nah, terhadap biaya, ini juga sama. Terhadap biaya prototyping, itu tentu saja pengurangan interaksi prototyping fisik. Ya. Kemudian efisiensi bahan baku dan tenaga kerja juga. Kemudian percepatan waktu. Nah, tadi. Jadi fisik, kemudian bahan baku, tenaga kerja, dan waktu. Waktunya lebih cepat karena kita hanya melalui simulasi. Nah, dari manfaat integrasi biomekanika dalam CAD dan CAE itu yang pasti mengurangi risiko, kemudian memungkinkan inovasi dengan biaya yang rendah, kemudian mengembangkan produk aman dan ergonomis. ROI-nya pasti lebih cepat, terbayar 1 sampai 2 saja sudah kembali lagi ya. Kemudian keuntungan kompetitifnya juga lebih kompetitif. Kemudian database simulasi menjadi knowledge repository yang dapat digunakan lagi untuk masa depan. Jadi tidak perlu membuat database baru lagi, tapi cukup membuka dan memvariasikan lagi variabel yang lain. Tantangan masa depan, integrasi biomanika dalam CAD, tentu saja kebutuhan data biometrik yang berkualitas. Jadi ergonomi, antropometri ya, itu harus benar-benar datanya berkualitas atau valid. Kemudian kompleksitas modeling jaringan biologis. Kalau sudah eh, menyangkut jaringan biologis, ya itu yang merupakan tantangan. Karena sangat sulit untuk
meniru atau mendekati dari jaringan biologis, membuat jaringan biologis itu. Kemudian computational resources, ya ini juga PC-nya high performance computing, ya itu juga memerlukan biaya tinggi juga. Paling tidak PC itu kan sekarang udah berkembang cepat, ya, untuk prosesor, RAM, ya, kemudian VGA, video processing-nya juga itu harus benar-benar high spec, ya, high performance. Itu membutuhkan puluhan juta untuk satu PC, ya. Resource-nya juga tinggi di sini. Nah, nanti disiasati dengan apa? Untuk simulasi ini, kalau speknya tidak terlalu tinggi, bisa tadi dicari mesh yang paling optimal. Nah, mungkin kalau spek tinggi nggak perlu optimal, tapi paling lembut meshnya itu sudah pasti bagus, ya. Sudah pasti valid datanya dan smooth. Tapi kalau yang komputer yang dengan spek yang biasa saja, menengah ke bawah, itu perlu disiasati dengan mesh, ya, elemen meshnya yang optimal. Jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu lembut, tapi juga tidak terlalu kasar. Kemudian validasinya juga sama ini. Ini juga kalau semuanya simulasi, maka tidak ada hasil eksperimen, maka kita tidak bisa validasi terhadap hasil eksperimen. Nah, maka di situ merupakan tantangan. Tentu masih ada yang eh, apa namanya eksperimen, masih diperlukan eksperimen untuk memvalidasi dari hasil simulasi. Masa depan AI dan machine learning, tentu walaupun kita teknik mesin, kita harus belajar AI dan machine learning. Kalau tidak, kita bisa ketinggalan. Yang mana teknik mesin, kalau dulu eh, apa namanya persepsi orang umum, nah itu teknik mesin berkutat di mesin, di oli, nah, di otomotif, mobil. Nah, tapi sekarang kedepannya harus memanfaatkan AI dan machine learning. Jadi simulasi biomekanika adalah kunci efisiensi dan inovasi. Nah, kedepannya kita harus dua kunci ini, efisiensi dan inovasi yang harus kita pegang. Nah, sebelum saya mengakhiri, mungkin saya mau tunjukkan beberapa paper dari saya. Ini yang di medical engineering tentang running in behavior on single mobility total hip arthroplasty. Ini yang paper pertama pada waktu saya S3 di Elsevier. Kalau ini tentang desain artificial hip joint yang kami buat. Dan ini tentang sekedar review, ya. Tadi review paper tentang artificial hip joint. Nanti ini belum saya tunjuk yang itu, ya. Sebentar. Nah, ini yang kita fokuskan adalah untuk orang-orang Asia. Ya, jadi ergonomi orang-orang Asia. Kita tahu bahwa orang Asia dengan orang Amerika, orang Eropa itu berbeda fisiknya, baik ukurannya maupun gerakannya maupun kegiatan sehari-hari itu berbeda. Kalau dulu artificial hip joint, kita belum bisa membuat sendiri. Artificial hip joint itu diimpor dari Amerika, Jepang, bukan Jepang, dari Eropa, ya, yang uh, produsen artificial hip joint. Nah, di sana tidak memikirkan bahwa
di sana jarang orang Muslim ya, jarang orang Muslim. Jadi untuk yang artificial hip joint itu tidak bisa menekuk maksimal. Ya, artinya hanya berapa derajat untuk ditekuk. Nah, di orang Asia, terutama di Indonesia ya, itu kan setiap hari 5 kali sholat. Nah, itu kalau kita menggunakan artificial hip joint itu susah untuk ditekuk dan harus duduk untuk sholatnya. Nah, di kami dulu dengan Universitas Diponegoro mengembangkan artificial hip joint yang untuk orang Indonesia yang bisa ditekuk. Orang Jepang pun sama, orang Jepang ada kegiatan duduk bersila ya di bawah itu untuk biasanya untuk sering ya duduk sila orang Jepang itu. Nah ini desain kami ya dual mobility atau unipolar. Ada dua apa namanya? Dua artikulasi yang bisa bergerak. Kalau yang lama itu kan hanya satu artikulasi yang bisa bergerak, tapi ini kami mencoba membuat dua artikulasi yang bisa bergerak. Karena untuk posisi misalkan bowing atau ruku ya dan sujud dan duduk di antara dua sujud nanti. Ini di kami seminarkan, ada lagi tadi belum kebuka ini ya, kontak area. Bentar, banyak yang nggak bisa. Ya ini di IP Advance kotak area ya. Jadi kita bisa mengestimasikan atau memperkirakan kontak area di artificial hip joint kita. Untuk apa? Untuk menghitung nanti untuk menghitung keausan atau memprediksi keausan, menghitung laju keausan. Jadi kita bisa tahu kapan kita running in, kapan eh, mencapai keausan yang tinggi dan bisa segera di pre-operasi atau diganti untuk artificial hip joint-nya. Nah ini untuk menghitung kontak areanya dulu. Jadi menghitung kontak area itu ini ya, desain kita. Untuk simulasi disederhanakan ya. Jadi tidak semuanya di sini kita buat simulasi, tapi cukup ball and cup-nya saja. Bola dan cup-nya saja yang disimulasikan. Jadi ini ada dua yang bergerak, outer liner dan inner liner yang bergerak. Jadi namanya dual mobility cup. Nah, kemudian untuk skema simulasinya di Abacus, menggunakan Abacus dengan mesh yang optimal. Ini meshnya tidak terlalu lembut, tidak terlalu kecil, tapi optimal. Juga tidak terlalu kasar. Kalau kasar nanti kurang valid datanya, jadi kita ke yang optimal saja. Nah, dari perhitungan ini kontak area, kita bisa menghitung secara simulasi untuk kontak areanya. Ini yang hitam ini yang
kita hitung kontak area. Karena terkena penetrasi, kita hitung kontak area. Walaupun dia bola ini kan berputar ya, maka yang terkena ya hanya ini aja yang kena kontak ya. Jadi yang kena kontak bolanya berputar, sendinya berputar kanan kiri yang kena kontak adalah bagian yang hitam di sini. Ini yang kita hitung dengan software. Nah, ini adalah validasi dengan penelitian orang lain. Validasi dengan penelitian orang lain ternyata mendekati. Di sini 10,482, yang punya saya 10,92. Hanya selisih 0, berapa nih? 0,5 Pascal ya. Masih dianggap diterima. Ini dengan berbagai beban ya. Ini kita variasikan beban untuk simulasi biomekanikanya. Nah, ini ketemu kontak area ya. Ternyata thickness atau ketebalan dari inner lining semakin tinggi, makin tebal, maka kontak areanya juga semakin besar. Dan yang ini ada kontak pressure. Tekanan kontaknya yang garis biru ini adalah menurun. Semakin tebal thickness, semakin menurun. Tapi ada kontradiksi di sini dengan kontak area. Kalau kontak areanya semakin lebar, maka keausan nanti akan semakin tinggi. Sedangkan kontak pressure yang kecil, keausan semakin kecil. Nah, makanya di situ kita harus bisa membuat keputusan thickness yang mana yang paling baik, yang paling optimal. Jadi bukan semakin tinggi itu semakin baik, atau semakin tipis semakin baik, tidak. Tapi kita pilih yang di antara dua pilihan yang kontradiksi ini. Kontak pressure dan kontak area. Kita pilih di tengah-tengahnya. Ya, ini diterbitkan di IP Advance Scopus Q2. Kemudian ya saya juga membuat kursi laparoskopik atau kursi bedah dengan metode TRIS. Kalau ini masih konsep, di Kogan Engineering, walaupun ini saya bantu teman saya di Unpas. Nah, ini dengan TRIS atau metode tool ya, satu tool ya TRIS untuk membantu membuat produk inovatif problem solving tentang TRIS. Ini cara-caranya dengan beberapa struktur tool dari TRIS. Nah, ini kursi yang sudah ada di pasaran ya. Dari office chair, surgeon chair dari beberapa vendor seperti ini untuk operasi bedah. Nah, kemudian kita buat dengan TRIS, kita menghasilkan bagaimana supaya ada kontradiksi di sini. Nah, ini dari apa namanya? Sandaran tangan dan sandaran tubuh ya, alas duduk. Itu bisa berputar, bisa bergerak naik turun, depan belakang. Kemudian kenapa ini dibagi tiga section supaya mengakomodir dari bentuk tulang punggung kita. Tulang punggung kita ya, ergonominya itu juga harus diperhatikan. Kalau ini lurus muap punggungnya nanti akan cepat
merasakan sakit dan lelah punggung. Karena punggung kita tidak lurus, punggung kita bengkok. Jadi ini menyesuaikan, bisa eh, masuk keluar gitu, ya, dengan mekanisme pegas dan dibagi 3 section. Kemudian sandaran kepala juga kita menyesuaikan tinggian kepala dari orang berbeda-beda, maka kita sesuaikan atas bawah. Kemudian reclining seat juga sama, bisa diundurkan, dimajukan ke depan. Pedal operasi membutuhkan pedal, ya. Dokter yang mengoperasi ada pedal. Saya belum uh, pedal ini fungsinya untuk untuk apa saya juga belum mengetahui, tapi yang di surgeon chair yang beredar ada pedal di sini untuk ditekan, mungkin untuk apa ya, juga belum eksplor lagi untuk tanya ke dokter bedahnya. Tapi kita menyediakan ini pedal, fasilitasi pedal ini. Dan juga dokter bedah pasti menyandar ke depan. Nah, sandaran ke depan, maka sandaran samping tangan ini bisa diputar ke depan untuk sandaran dada. Nah, daripada berdiri terus, mungkin bisa berlangsung jam-jaman itu untuk operasi bedah. Nah, ini sambil duduk bisa untuk sandaran ke depan. Ini hasilnya, hasil terakhir. Untuk duduk biasa, rileks, sandaran tangan di samping. Untuk surgical mode atau mode operasi bisa diputar ke depan. Ya, itu uh, untuk kursi di Kogan Engineering. Terutamanya adalah dari hip joint, ya. Saya ada lagi hip joint di ya tripologi di Malaysia, zona tripologi yang sekarang Q2. Nah, ini juga sebelum ke simulasi juga menghitung mesh model yang bagus itu yang bagaimana. Investigation of mesh model. Jadi model mesh yang paling optimal itu yang ukuran berapa dan bentuknya apa. Ini mesh model sebelum ke simulasi itu ada bentuk mesh yang berbeda-beda. Ini. Nah, ini. Yang A adalah tetrahedron atau tetrahedral yang bentuknya segitiga-segitiga. Kemudian yang B adalah heksahedral, bentuknya segi empat. Kemudian yang C adalah heksahedral juga, tapi ada 2 poin. Jadi ada namanya polar, polar, bipolar ya, atau dipolar, 2 polar, 2 titik pusat. Ini yang hitam-hitam titik pusat kanan kiri. Kalau yang B ini tidak ada titik pusatnya, hanya satu di atas di sini. Kemudian yang D butterfly. Kalau butterfly tidak ada titik pusat. Tidak ada titik pusat, semuanya segi empat, sama semua merata. Nah, dari keempat bentuk mesh di sini kita bandingkan untuk simulasi berikutnya. Ini validasi dengan penelitian orang lain. Ini hasilnya tentang kontak pressure, tekanan kontak pressure dan formisis, tekanan formisis. Nah, dari hasil itu ternyata yang paling bagus adalah yang bentuk heksahedral atau heksahedron yang butterfly. Butterfly berarti tidak ada titik pusat. Nah, tidak ada titik pusat. Walaupun ini selisihnya hanya sedikit dengan yang lain. Tapi
Ini yang paling bagus adalah butterfly hexahedron. Nah, tetahedron memang bagus, tetapi berat di CPU-nya. Ya. Di processingnya berat, karena membutuhkan waktu yang lama, ya, dan juga membutuhkan iterasi yang banyak. Dan filenya juga lebih besar. Nah, file hasil simulasi sangat besar, hampir 2 kalinya dari hexahedron. Nah, ini perbandingan yang A adalah jumlah elemen, elemennya banyak yang tetra ya tadi, yang paling sedikit hexahedral, kemudian yang B adalah waktu, CPU time, kemudian C adalah file size atau ukuran filenya. Memang yang paling besar semuanya adalah tetrahedral atau tetrahedron, karena ini paling banyak digunakan di simulasi. Ini untuk memilih uh, jumlah elemen yang paling optimal atau convergence test dari elemen mesh ya. Ini masing-masing model sudah ada di sini. Nah, ini yang dari peneliti orang lain kita bandingkan juga. Ternyata orang lain tuh bermacam-macam meshnya. Nah, yang pertama ini dua polar tadi, bipolar. Yang dari Maxian, kemudian ini juga ada yang polar yang satu, single polar ya. Kemudian ini juga sama single polar. Ini, nah ini yang sama dengan punya saya adalah eh, butterfly, tidak ada polar di situ, tidak ada titik pusat. Ini bipolar dua. Nah, jadi bentuk mesh itu juga berpengaruh, ya. Apalagi kalau kita punyanya adalah PC dengan spek yang eh, menengah ke bawah ya, bukan super komputer. Maka kita harus benar-benar mempertimbangkan bentuk mesh ini. Nah, ini bentuk-bentuk dari penelitian orang lain, bermacam-macam bentuknya. Dan kita bandingkan, ternyata mesh-nya itu tidak boleh kurang dari 5.000 mesh elemennya ya. Kalau kurang dari 5.000 maka hasilnya adalah tidak valid. Nah, di atas 5.000 semua. Nah, itu sebelum simulasi jadi harus di apa namanya ditentukan mesh-nya dulu, mau bentuk apa, mau ukuran berapa. Kemudian tentang wear-nya, kita di SAGE ada Engineering in Medicine, ini sudah Q1. Running in behavior of dual mobility. Kalau tadi single yang saya review, sekarang saya terhadap penelitian saya sendiri yaitu dual mobility. During gait cycle, during orang jalan biasa, jalan normal. Ini di SAGE, terbitkan di SAGE, Journal of Engineering in Medicine. Nah, ini tadi yang mesh-nya saya terapkan di sini, bentuknya butterfly hexahedral atau hexahedron. Ini skema simulasinya. Kemudian hasil dari running in, masa running in. Nah, masa running in ternyata head atau kepala, diameter kepalanya atau yang bolanya itu yang paling bagus ternyata ukuran 28. Jadi bukan semakin kecil semakin bagus atau semakin besar semakin bagus, tapi kita lihat di sini adalah paling optimal itu di diameter 28 di sini.
yang paling optimal. Kontak areanya paling optimal dan juga nanti berpengaruh terhadap kontak stres. Kita lihat kontak stres di sini. Pressure ya, kontak pressure untuk gate cycle ya di ukuran, oh ini tebal, tebal dari apa namanya, inner ya, inner linernya, variasi tebal. Untuk yang variasi head diameter yang di sini. Nah, sekali lagi di head diameter nampak juga bahwa diameter optimal adalah 28. Di sini ada semacam eh, kenaikan yang signifikan dari 28 ke atas. Jadi bisa di apa namanya ditentukan bahwa yang paling optimal adalah 28 mm. Nah, ini posisi running in ini adalah di setengah dari gate cycle pertama. Artinya setengah kali 1 juta siklus nih. 500.000 siklus pertama itu adalah running in atau bahasa Jawanya Ryan ya, bahasa Inggrisnya running in, bahasa Belandanya dulu kan Ryan. Jadi kalau misalkan sama dengan kalau kita beli motor, sepeda motor, beli mobil itu ada masa in Ryan, masa running in. Nah, itu yang maksudnya adalah posisi kontak pertama kali setelah proses manufaktur. Nah, posisi kontak piston dengan silinder, kemudian apa namanya itu crankshaft, ya, conrod. Nah, itu semuanya baru dimanufaktur fresh, dipasangkan dan tidak digerakkan dulu sebelum ke konsumen. Nah, itu kita harus running in yang baik, ryan yang baik. Karena kalau di artificial hip joint ini 500.000 siklus pertama itu harus diperhatikan. Artinya harus tidak boleh menahan beban yang tinggi, tidak boleh bergerak terlalu cepat, nah, dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi dari masa pakai artificial hip joint. Dan hasil ini, hasil simulasi ternyata selaras atau sebanding dengan dari dari sisi medis, ya, dari sisi dokter ya. Dari sisi dokter di sini saya tampilkan dari sisi medis bahwa the duration of complete recovery following hip joint replacement surgery exhibit significant variability. The prevailing consensus is that a minimum duration of 4 until 6 months is often required for patients to perceive a restoration of their activity levels to those observed prior to sustaining an injury. Nah, 4 sampai 6 bulan pertama itu memang harus benar-benar diperhatikan dari sisi medis. Ternyata sama dengan dari yang saya simulasikan, yaitu 500.000 siklus itu kalau dihitung adalah tengah tahun. Jadi 1 juta siklus adalah 1 tahun. Nah, ini 500.000 atau setengah juta itu adalah setengah tahun atau 6 bulan. Nah, maka penelitian kami sejalan atau selaras dengan dari sisi medikal atau medis. Jadi 4 sampai 6 bulan pertama harus benar-benar diperhatikan dari sisi medis. Kemudian sembuh in certain instance, the healing process may extend for 9 until 12 months. 9 sampai 12 bulan untuk sembuh. Nah, 9 sampai 12 bulan itu kalau disimulasi, nah di sini ke sana adalah posisi steady state. Artinya sudah kalau dalam bahasa engineeringnya sudah stabil. Artinya wear-nya, kausannya sudah stabil, tidak meningkat lagi ya, sampai ke posisi rusak untuk wear-nya. Kita lihat bahwa dari posisi pertama ini
posisi nol baru dirakit nih ya, dirakit atau dipasang, diinstal di dalam tubuh kita, dia akan wear-nya atau getaran atau keausannya meningkat tajam sampai setengah tahun atau 6 bulan, meningkat tajam keausannya. Ya, setelah itu baru dia akan stabil setelah 6 bulan. Artinya 6 bulan pertama kausanya masih tinggi. Karena apa? Karena baru kontak, bersentuhan, baru terjadi kontak, baru terjadi eh, displacement, baru terjadi gerakan-gerakan yang menyebabkan wear atau kausan. Maka dari itu harus benar-benar diperhatikan, tidak boleh beban tinggi, tidak boleh bergerak terlalu cepat. Nah, itu dari penelitian kami untuk artificial hip joint. Saya kira cukup dari saya nih. Terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan tanya jawab Ya, atau diskusi. terima kasih Pak Taufik atas paparannya. Ternyata penentuan mesh saja bisa jadi satu publikasi sendiri buat Pak Taufik ya. Oke, Itu satu informasi baru. Dan dari apa yang dipaparkan oleh Pak Taufik, saya rasa sudah cukup bisa menggambarkan bagaimana biomekanika itu perannya begitu ya. Tidak hanya untuk mahasiswa, tapi untuk peneliti juga. Bagaimana peneliti punya gambaran terkait kira-kira topik-topik di bidang ini ke depannya apa kira-kira yang bisa sejalan dengan perkembangan zaman juga begitu Pak Taufik ya. oke, Sebelum eh, kami lanjut begitu. Sebenarnya kegiatan kita hari ini, webinar hari ini itu sebenarnya tindak lanjut dari kunjungan Pak Rektor ke IPK, Pak Taufik. oke, Ya, oke, Pak Rektor kalau tidak salah di bulan kemarin itu datang ke sini gitu, sekalian mampir ke IPK dan tercetuslah yaitu kerjasama. Oh kebetulan kami dalam waktu dekat memang kebetulan akan mengadakan webinar. Nah, boleh nih kami mungkin narasumbernya nanti dari UMK begitu. Akhirnya terundanglah oke. Pak Taufik ke sini. Terima kasih. Gitu. Nah, nanti perihal apa, kerjasama kita ke depan, nanti mungkin kita diskusikan lewat komunikasi, ya WhatsApp mungkin, untuk membahas teknis pembentukan IA dan PKS-nya Pak Taufik. Oke, Gitu. Baik, tadi Pak Taufik menyampaikan publikasi di bidang ini begitu ya, simulasi-simulasi penggunaan CAD dan CAE. Yang oke. mungkin saya mau tanya Pak Taufik, dalam proses pengajuan publikasinya, kira-kira perbaikan apa yang paling besar yang diberikan ke kita selaku penulis ketika melakukan submit topik ini begitu Pak Taufik. Oke. Yang pertama tentu saja novelty yang diperhatikan oleh editor maupun reviewer pasti ditanya novelty-nya. Ya, novelty ini yang jadi apa namanya momok kita ya, momok kita untuk jurnal internasional pasti itu. Karena kita tahu bahwa jurnal internasional sudah ribuan jutaan artikel yang pasti paling tidak ada yang sama dengan penelitian kita. Nah, di situ saya juga sering di reject tentang novelty ini, terutama tadi yang menghitung area tentang mesh ya, tentang mesh itu sempat di reject dengan salah satu reviewer, tapi reviewer lain eh, setuju atau tidak mereject. Jadi kalau hanya satu yang mereject dan masih ada dua reviewer yang menerima ya dilanjutkan oleh editor. Nah, itu yang pertama yang novelty pastinya. Yang berikutnya adalah terkadang reviewer itu menanyakan validasi pasti ya, validasi simulasi kita. Apakah sudah tervalidasi dengan penelitian orang lain atau tervalidasi dengan eksperimen kita sendiri juga boleh. Asal ada eksperimen yang sudah pernah dilakukan. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya adalah eh,
Saya sempat di reject karena metodologinya yang dianggap mereka keliru gitu. Dianggap mereka tidak benar metodologi untuk simulasi tadi. Misalkan tadi ada skema simulasinya, ya, ada bebannya di mana, kemudian mesh-nya seperti apa, kemudian eh, desain yang akan disimulasikan juga kadang dipertanyakan seperti itu. Itu untuk yang simulasi memang seperti itu. Dari metodologi diperhatikan, novelty, kemudian tadi adalah validasi. Itu yang paling penting, Pak. Itu Pak Taufik ya. Karena kebetulan juga karena kebetulan sebidang ya di teknik mesin juga mahasiswa-mahasiswa yang hadir. Ini jadi banyak juga yang tugas akhirnya itu kebetulan topiknya simulasi menggunakan unit elemen juga gitu. Yeah. Dan kira-kira begini, apa saran yang bisa diberikan pada tahap simulasi begitu supaya hasilnya itu dikatakan valid? Karena banyak adik-adik mahasiswa itu yang menentukan mesnya karena mungkin terbatas oh, kemampuan laptop ya, atau komputer ya. Software, yeah. Jadi yang jadi mesnya harus sedikit lebih besar. Pada batas-batas apa sih kriteria atau metodologi simulasi itu bisa dikatakan diterima begitu Pak? Yeah. Baik, kalau tentang simulasi pasti yang pertama adalah tadi sebelum mulai adalah mesh-nya ya. Tadi harus ada convergence mesh-nya dulu, Pak. Jadi harus dihitung kira-kira mesh yang optimal itu yang seberapa dan bentuknya apa. Kalau bentuknya kompleks, benda yang kompleks misalkan seperti tubuh kita ya, kompleks tulang-tulang itu kan bentuknya kompleks, tidak simetris dan sebagainya. Itu membutuhkan mesh yang bisa mewakili bentuk-bentuk itu. Jadi tidak ada mesh yang mencuat gitu ya istilahnya apa, nongol gitu kan. Meshnya kalau segi empat mungkin bisa nongol, tidak bentuknya ada lancipnya gitu kan. Jadi kalau bentuknya kompleks, saya sarankan untuk meshnya tetrahedral tadi, yang segitiga. Itu lebih mewakili bentuk-bentuk yang kompleks, tetrahedral. Tapi ada konsekuensinya pasti. Itu membutuhkan PC yang speknya cukup tinggi. Karena waktu simulasinya lebih lama, lebih berat yang tetrahedral. Kenapa? Karena jumlah elemennya tentu lebih banyak. Jumlah elemennya banyak. Tadi dijelaskan di artikel saya itu jumlah elemennya bisa 3 kalinya elemen yang heksa. Nah, jadi artinya waktu running simulasinya lebih lama lagi gitu. Kecuali kalau memang eh, spek komputernya sudah cukup mumpuni ya nggak masalah. Dihedral itu bentuk mesh. Yang kedua adalah kontaknya dulu. Apa yang terjadi kontaknya di mana? Jadi kontaknya harus benar-benar diperhatikan karena kita pasti ada kontak di situ Kak, untuk simulasi walaupun eh, bukan tidak hanya di apa artificial hydrogen tapi simulasi yang lain di pemesinan juga pasti ada kontak. Nah, kontaknya itu harus ditentukan benar-benar ya kontaknya berupa apa, berupa titik atau berupa bidang, phase dan sebagainya. Itu kontak harus betul. Yang kedua ada penempatan beban dan jenis bebannya, jenis bebannya force atau pressure atau moment, ya, bending dan sebagainya. Itu tentang beban, pembebanan. Kemudian boundary conditionnya, boundary conditionnya juga yang fix itu sebelah mana yang difixkan, ya, yang bergerak sebelah mana gerakannya kemana ke arah sumbu X, Y, Z, atau berputar, ya, itu harus gitu di apa di setting juga ditetapkan. Setelah itu semua sudah benar ya, tentu saja kita baca referensi Pak ya. Kita baca referensi jurnal, artikel yang banyak, tidak hanya satu dua, apalagi dari dalam negeri, kita harus membaca yang dari luar negeri juga, artikel Scopus itu misalkan yang sudah tervalidasi ya oleh reviewer. Nah, kita baca banyak-banyak metodologinya apa yang dipakai, bagaimana caranya ya. Nah, itu yang kita adopsi. Kemudian setelah itu kita validasi, validasi hasilnya dengan
penelitian orang lain itu tadi. Misalkan masih selisih 10% ke atas ya itu belum valid berarti. Kalau selisihnya dengan penelitian orang lain itu masih 10% ke atas ya kita ulangi lagi. Mungkin ada yang salah, ada yang keliru dengan eh, parameter-parameter yang kita tentukan. Nah, harusnya paling tidak 1% sampai 3% saja selisihnya atau errornya tadi. Nah, itu yang nanti bisa diterima oleh reviewer dan editor di jurnal internasional. Dia akan melihat validasinya berapa persen dari penelitian orang lain. Atau kita gunakan eksperimen juga boleh. Eksperimen kita akan menguji beban ya misis eksperimen aja eksperimen sampai beban berapa dia akan break atau akan patah ya kita juga simulasi sampai patah sampai berapa itu boleh karena ada simulasi ada eksperimen di situ gitu Pak ini dari saya gitu. Oke, Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Kebetulan di sini ini sudah, kalau di Kalimantan ini sudah mau jam 1 ini Pak Taufik. Sudah waktu waktu istirahat yang sudah mau Oh habis ini. iya, Karena jam 1 harus balik oke. lagi. Kalau gitu dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau kalau tidak ada, ya bisa kita cukupkan gitu Pak Taufik ya. Give monggo Oke, terima kalau gitu. kasih. Kebetulan nanti di awal tahun depan kemungkinan kami akan membuka ini Pak Taufik untuk riset kerjasama. Oke, Jadi kiranya nanti kita bisa ada topik yang dibahas bersama itu mungkin bisa lebih bagus juga karena pendanaan dari IPK juga tetap ada untuk skema kerjasama dengan universitas lain begitu. Dan setahu kami juga di UMK juga ada program yang sama. Jadi oke, mungkin bisa kita bahas ke depan. Baik, terima siap. kasih Pak Taufik. Saya ucapkan terima kasih atas paparan yang telah disampaikan Pak Taufik hari ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan peneliti maupun mahasiswa yang hadir pada ruang Zoom hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik atas kehadirannya. Semoga bisa bertemu kembali di kegiatan-kegiatan yang Amin, akan amin. datang. Baik, saya Baik. ucapkan terima Saya kasih. juga Bisa saya juga saya mengucapkan tutup. Iya, ucapkan terima kasih banyak telah diundang sebagai narasumber. Kedepannya mungkin bisa kerjasama lagi yang lain iya, dengan UMK iya, ya Pak Pak. Taufik. Iya. Baik, bisa kita tutup Pak Taufik. Terima kasih rekan-rekan kader semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya.